Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya, saat ini hampir seluruh masyarakat khususnya di kota-kota besar sudah ketergantungan sekali begitu ya dengan gawai dan tentunya dengan media sosial ataupun medsos. Hal tersebut juga dibuktikan dengan setiap kali suatu medsos mengalami down berimbas pada banyaknya pengguna yang melaporkan mengalami masalah akses bahkan hingga viral di media sosial lainnya. Separah itukah ketergantungan masyarakat kekinian dengan media sosial? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Kala Dunia Ketergantungan Medsos. Nah, di sini tepat pada hari kemarin sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, situs video berbagi YouTube mengalami gangguan. Bahkan di sekitar 15 menit pertama YouTube juga mengalami down. Salah satu situs pendeteksi jejaring sosial juga mempublikasi sudah terdapat lebih dari 2.000 laporan yang masuk dan mayoritas pengguna sampaikan kesulitan mengakses YouTube dalam hal untuk memutar video dan sejumlah pengguna juga mengalami kendala begitu. Dan laporan terkait YouTube ataupun YouTube down ini juga ternyata bukan hanya berasal dari Indonesia saja, namun netizen di berbagai negara juga melaporkan hal yang sama. Beberapa akun media sosial pun sempat mengira begitu jaringan internet yang bermasalah sebelum akhirnya mengetahui bahwa ternyata situs YouTube lah yang tak bisa diakses untuk memutar video di hari kemarin. Hal serupa terkait ada gangguan ataupun down aplikasi begitu juga pernah dialami oleh Instagram pada September lalu begitu ya. Memang Instagram ataupun platform media sosial milik keluarga Facebook ini mengalami down setelah pada sebelumnya pada Januari 2020 Instagram juga pernah mengalami down. Jadi bagi Instagram kondisi aplikasinya yang down ini memang sudah menjadi permasalahan yang berulang begitu dan cukup menggemparkan para pengguna setianya. Bahkan saat Instagram down, para pengguna Instagram pun meramaikan timeline Twitter dengan hashtag Instagram down yang mampu membuat tagar tersebut trending topik di platform media sosial Twitter. Tercatat untuk Indonesia saja lebih dari 41.200 cuitan akun warga Twitter menggunakan tagar Instagram down pada waktu itu. Selanjutnya, masalah serupa tentang aplikasi down ini memang juga pernah terjadi di Twitter yang mana pada bulan Oktober lalu juga mengalami down dan aplikasinya tidak bisa diakses oleh para penggunanya. Nah, memang di sini dipublikasikan resmi oleh Twitter, pihaknya menjelaskan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh adanya masalah pada sistem internal Twitter. Bahkan atas hal ini tercatat 54.000 pengguna Twitter begitu melaporkan permasalahan akan sulitnya untuk akses masuk ke dalam akunnya dikarenakan jaringan Twitter sedang down. Bukan hanya sekali saja Twitter mengalami down, pada bulan Februari 2020 lalu Twitter juga mengalami hal yang sama, yakni mendapat permasalahan gangguan akses bagi para penggunanya. Dengan respon yang cukup besar dari para pengguna masing-masing medsos yang telah saya sebutkan tadi, sebenarnya siapakah yang paling populer dari segi jumlah penggunanya? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini dalam data yang dipublikasi oleh Statista terkait media sosial paling populer pada bulan April 2020 di dunia begitu di posisi pertama ditempati oleh Facebook begitu pemenangnya dengan jumlah pengguna 2,5 miliar ataupun lebih begitu ya, diikuti dengan YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger dan yang terakhir ada Sina Weibo yang memang hanya penggunanya 500 juta pengguna aplikasi Sina Weibo ini. Dan memang dari banyaknya pengguna yang menggunakan aplikasi media sosial tersebut tentunya akan membuat penyedia layanan kebanjiran cuan nih dari setiap akun yang mengakses laman mereka. Tapi jangan salah ya, kita kini juga bisa begitu dapetin pundi-pundi cuan dari media sosial yang kita punya. Nah, seperti apa? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, mungkin bagi kalian semua para warganet sudah banyak yang mengerti bahwa sebuah platform media sosial bisa juga jadi wadah ataupun ruang bagi masyarakat untuk meraup pundi-pundi cuan di dalamnya. Nah, memang bahkan kita semua juga mengetahui kini juga terdapat profesi yang dinamakan YouTuber atau julukan tersebut diberikan pada para konten kreator yang berkarya di YouTube atau bahkan hingga mendapatkan cuan yang terbilang cukup besar. Ternyata bukan hanya YouTube saja begitu ya yang mampu memberikan ruang bagi para penggunanya untuk dapat mendapatkan cuan ataupun keuntungan di dalam platformnya. Terdapat pula sederet nama-nama media sosial yang juga memungkinkan para penggunanya dapat meraup pundi-pundi keuntungan saat berkarya ataupun mengakses aplikasi tersebut. Yang pertama adalah TikTok.
Nah mungkin udah nggak asing lagi nih ya dengan TikTok. Untuk mendapatkan uang dari TikTok, para penggunanya diharuskan untuk rajin membuat konten menarik dari live streaming begitu, sehingga para penonton atau viewers tertarik untuk berdonasi melalui gift item. Nah nantinya gift item ini bisa dikonversikan menjadi uang dengan minimum sehari $100 Amerika dan maksimal $1.000 Amerika Serikat. Dan juga aplikasi selanjutnya yang juga bisa para penggunanya mendapatkan cuan begitu adalah aplikasi Anchor. Nah, aplikasi penyedia layanan podcast ini memang memiliki fitur bernama Listener Support yang mana para pendengar dapat memberikan donasinya pada para podcaster. Diketahui para podcaster juga mampu meraup keuntungan dalam aplikasi ini minimal hingga $10 Amerika Serikat dari donasi para pendengarnya. Dan yang ketiga adalah ada juga aplikasi media sosial yakni Storyal.co. Nah, Storyal.co ini adalah aplikasi baca novel dan menulis, memiliki fitur yang bisa digunakan para penulis untuk mendapatkan royalti dari para pembacanya. Nah, hal seperti ini juga yang memang membuat para penulis merasa diapresiasi begitu ya karyanya dengan mendapatkan keuntungan pula dari bentuk tulisannya di aplikasi tersebut. Tapi balik lagi, yang namanya bisnis tentu juga terdapat sebuah persaingan dalam merebut hati para pengguna untuk dapat menggunakan aplikasi tertentu. Nah, maka dari itu ada pula begitu ya sejumlah platform media sosial yang harus tumbang karena kalah saing dengan aplikasi lain. Nah, apa saja bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini sejumlah platform media sosial yang tumbang adalah bisa kita lihat di sini ada Pet, ada Yahoo Messenger dan juga ada Friendster. Nah, ini kalian udah pernah pakai belum nih ketiga aplikasi ini? Dan memang aplikasi ini memang pernah berjaya begitu di masanya dan meraup jumlah pengguna yang banyak pula. Namun seiring waktu bergulir, ketiga aplikasi ini pun harus rela untuk tumbang karena telah ditinggal oleh para penggunanya. Bagi Anda warganet yang mungkin dapat menghabiskan waktu lebih banyak begitu di media sosial, ada baiknya Anda juga harus berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk kejahatan di media sosial khususnya terkait keamanan data pengguna agar tidak disalahgunakan orang tak bertanggung jawab. Nih saya akan memberikan tips di slide selanjutnya. Nah, di sini memang beberapa tips yang mungkin dapat Anda lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi begitu ya. Yang pertama, Anda harus menghindari pembagian informasi begitu yang bersifat pribadi, data-data yang bersifat pribadi diantaranya nomor telepon, email dan informasi personal lainnya. Apabila memang diharuskan begitu untuk membagi personal data tersebut, pastikan dan cek kembali aplikasi yang Anda gunakan aman begitu dan keamanan data yang Anda berikan kepada aplikasi tersebut terjamin begitu keamanannya. Dan yang kedua, agar aman bermedia sosial, ada baiknya pula Anda mempersulit cara login akun pribadi Anda dengan cara menggunakan kata sandi ataupun password yang kuat dan juga unik. Dan ya, jangan lupa begitu ya untuk mengaktifkan two-factor authentication agar Anda mendapat notifikasi apabila ada orang lain yang menyalahgunakan akun pribadi Anda. Selanjutnya, Anda juga dapat menggunakan aplikasi dengan end-to-end encryption untuk menghindari akun Anda diretas oleh orang tak dikenal. Dan yang terakhir, yang penting nih selalu cek aplikasi yang Anda gunakan dan pastikan pula Anda tidak mendownload atau menggunakan aplikasi yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan